Mas, monggo pinara Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana Mas ini tadi? Dari Nyaman duduknya? Jadi sebelum kesini tadi Mas Habib dari mana? lapangan futsal. Lapangan futsal, main futsal ya Mas? Atlet futsal atau Mas Habib ini? Bukan. Bukan, main aja. Ya. Sama siapa aja Mas mainnya? Teman-teman banyak. Rame ya. Jadi yang manggil di sini siapa Mas? Ketua kelasnya Bu. Ketua kelas. Iya. Ketua kelas saya sampean ya. Sampean ini kelas berapa Mas? 10-9. 10-9. Oh iya benar berarti. Nah sebelumnya Mas Habib ini tahu nggak kenapa Ibu panggil di sini? Tahu. Oh, nggak tahu. Jadi Mas Habib, Ibu ini dapat laporan. Aku tempat aku. Ayo, aja ngingeti aku. Aku orang ngerti loh. Kurang barbar ini kok. Jadi Mas Habib ini saya ini mendapat laporan dari wali kelasnya Mas Habib. Kalau Mas Habib itu di kelas itu sekarang akademiknya menurun gitu. Nah, Mas Habib ini tahu nggak kalau nilai akademiknya menurun? Merasa atau tidak merasa ini malahan? Rasa. Merasa. Alhamdulillah berarti bagus kalau Mas Habib merasa. Tapi Ibu lihat ini Mas Habib tuh selain di akademik tuh Mas Habib kayak banyak gitu prestasi-prestasi di luar akademik kayak lomba-lomba gitu. Mas Habib ini sepertinya juga aktif ya di bidang itu. Betul Mas? Betul Bu. Bagus. Nah Mas Habib, sebelum kita mulai ke sesi konseling kita hari ini, Ibu tuh mau bilang bahwa apa yang kita bicarakan pada konseling kita hari ini itu bersifat rahasia. Jadi Ibu tidak akan menyebarkan apa yang Mas Habib berikan informasi kepada Ibu. Jadi Mas Habib bisa cerita dengan lancar, terus bisa terbuka juga. Nanti mau bicara apapun di sini, Ibu harap begitu ya. Nah, karena ini nanti Mas Habib ini nanti ada kegiatan lagi apa enggak? Kapan? Setelah ini. Setelah sekolah atau? Setelah ini. Nah ini mau voli. Oh mau voli. Ya udah karena Mas Habib habis ini mau voli, jadi kita sepakati aja mungkin konseling kita hari ini sekitar 10 sampai 15 menit ya Mas. Ya. Begitu. Apakah setuju? Sepakat? Nah, berat. Nah sebelum itu Mas Habib, sebelum kita lebih dalam lagi nih, Mas Habib sebelumnya tuh ranking berapa ya? 36. Dari berapa siswa? 36. Sekarang ini ya. Ya, sebelum ini kan Ibu lihat tuh ranking Mas Habib itu dapat data dari Ibu wali kelasnya tuh bukan ranking 36, ranking 10 besar loh Mas. Kok bisa itu, kok tiba-tiba ranking terakhir itu bagaimana Mas? Apa Tapi, enggak ini, enggak belajar Mas? Sebenarnya saya itu capek. Capek? Soalnya habis sekolah itu langsung pulang sekolah itu kan jam 3. Iya. Jam 3 itu langsung sholat, langsung latihan sampai habis maghrib. Iya. Habis maghrib tuh mandi, sholat. Habis itu kan otomatis kan badan capek. Iya. Habis itu makan, langsung tidur Bu. Jadi nggak sempat belajar. Nggak sempat Soalnya belajar. capek. Karena udah kecapean latihan gitu ya Mas. Karena emang sebelum ini kan saya tuh juga tahunya Mas Habib ini kayak latihan atlet gini kayak gitu, terus juga lomba-lomba atlet kayak gitu, silat ya Mas ya. Wah bagus sekali ya Mas sampean ini ya. Iya, betul. Nah sebelumnya tuh Mas Habib udah punya jadwal belajar gitu nggak Mas? Ada. Nggak ada. Nah kalau dari Ibu lihat itu sebenarnya Mas Habib ini tuh pintar di bidang akademik itu sebenarnya bagus. Karena kan sebelumnya ini Mas Habib tuh orangnya 10 besar loh sebenarnya. Cuman karena emang bener-bener mata pelajaran itu kalau nggak diikutin juga ya kita pasti ketinggalan ya Mas. Apalagi pelajaran sekarang itu banyak begitu. Mau bagaimanapun walaupun Mas Habib itu mungkin dasarnya pintar, tapi kalau emang nggak mengikuti itu pasti ketinggalan. Ya, betul. Benar ya Mas? Betul. Nah, gitu. Nah sebelumnya Mas ini ada harapan nggak kalau untuk akademiknya tuh ingin di push lagi biar nggak ranking terakhir gitu loh Mas? Itu ada nggak harapan sebelum itu? Sedikit. Kenapa kok pesimis gitu Mas? Soalnya nggak memungkinkan.
nggak memungkinkan karena jadwal latihan yang sangat padat gitu. Ya betul. Nah itu tuh jadwal latihan kayak gitu tuh diberikan jadwal oleh pelatih atau emang dari Mas Hakim sendiri? Bisa jadi dari pelatih, bisa jadi dari saya, karena kalau kadang itu latihannya libur saya kayak latihan mandiri sendiri. Oh latihan mandiri. Latihan, kenapa kok Mas Hakim ini sangat-sangat ini banget ya, ekstra banget dalam hal latihan ini? Apakah ada target tersendiri gitu Mas? Ya ada targetnya. Oh begitu. Dan mungkin itu ya yang buat Mas Hakim tuh nggak ada waktu karena mengejar target apa yang ini ya. Tapi ya nggak apa-apa Mas, emang kadang tuh ya semua itu nggak harus balance gitu ya. Kayak mungkin Mas Hakim memang nggak harus di akademik itu selalu bagus gitu, nggak apa-apa. Tapi emang karena ada kemampuan lain yang benar-benar menonjol gitu ya Mas. Tapi itu nggak apa-apa Mas. Tapi ini ibu tuh berharap Mas Hakim itu ya seenggaknya belajar, dibuka-buka buku pelajarannya, buat jadwal lagi untuk dirinya biar bisa mugang buku, biar nggak merasa tertinggal begitu. Males Bu. Males? Iya. Lah kenapa Mas? Soalnya ya males Bu, ngantuk. Tiap pelajaran ngantuk. Ngantuk begitu? Jadi saya tidur aja. Gitu. Atau Mas Hakim ini mau ikut les aja di sekolahan? Nggak ada waktu juga Bu. Nggak ada waktu juga? Soalnya di Mas itu nggak boleh keluar-keluar. Oh nggak boleh keluar-keluar? Iya. Ya kalau misal di luar jadwal di mes Mas? Kayak di sekolah gitu? Nggak bisa Bu. Nggak bisa juga? Males. Malas. Oke. Kalau gitu ibu ya, adanya sedikit saran dari ibu. Karena gimana ya? Soalnya Mas Hakim ini emang dasarnya udah males ini ya Mas. Ya malesnya ini susah ini kalau dihilangin itu. Betul. Kita hilangin malesnya dulu deh Mas. Jadi kita di konseling ini nggak perlu buru-buru cari penyelesaian. Ibu cuma ngasih saran aja ke Mas Hakim gimana baiknya. Soalnya ibu ini juga dapat laporan dari orang tua Mas Hakim ini kayak sedikit mengeluhkan tentang rankingnya Mas Hakim yang 36 dari 36 siswa ini. Ya agak dikurangi lah Mas, enggaknya 35 lah Mas ya, jangan yang terakhir gitu. Kayak Mas Hakim mungkin mengingat orang tua, terus mengingat usahanya aja sampai lah kita tuh sampai ranking yang terakhir gitu. Mungkin begitu ya Mas. Yeah. Kan kita sih juga ibu bilang kalau kita tuh nggak harus menyelesaikan permasalahan ini ya Mas. Ya, siap. Tapi dipikir-pikir lagi untuk Mas Hakim bagaimana nilai akademiknya itu bisa meningkat, terus bisa nggak terakhir banget lah gitu. Apakah Mas Hakim setuju? Ya. Setuju Mas. Tapi bagaimana Bu cara menghilangkan rasa malas? Menghilangkan rasa malas. Betul. Kalau dari seperti itu ya Mas Hakim, sebenarnya rasa malas itu memang susah ya Mas dihilangkan ya, karena saya sendiri sebagai guru itu juga sulit sebenarnya menghilangkan rasa malas itu Mas. Tapi itu kadang kalau saya sendiri, saya pribadi dari pengalaman seperti itu, misal dulu saya di sekolah tuh males gitu ya Mas, kayak ngerjain tugas kayak gitu-gitu. Saya tuh pernah kejadian kayak ngerjain tugas, males gak tak kerjain, habis itu ternyata mepet deadline. Lah mepet deadline tuh kayak gitu mesti ketumpuk sama tugas-tugas yang lainnya. Nah setelah itu mesti saya sendiri yang bingung mau ngerjain yang mana dulu, tugas banyak, terus akhirnya bubuk sendiri, bingung sendiri karena tugas semakin banyak. Itu karena apa? Karena saya di awal itu males, gak ada ngerjain, ada tugas gak ada dikerjain, kayak gitu-gitu. Nanti yang rugi siapa? Saya sendiri lah, seperti itu. Nah jadi saya kayak termotivasi gitu Mas dari situ. Ya sih biar nggak numpuk gitu pekerjaan atau tugas-tugas ini, biar nggak numpuk, biar nggak nyusahin diri sendiri juga. Orang kayak gitu tuh mesti yang susah tuh diri sendiri Mas. Ya, jadi kayak ngilangin males itu ya nggak gampang tinggal ngomong dan semangat gitu enggak gitu Mas. Mas juga sadar sendiri kan? Ya, betul. Ya betul. Jadi emang harus ada sesuatu pendorongnya Mas. Jadi mungkin Mas tuh dipikir-pikir lagi apa yang bisa mendorong. Mungkin apa Bu caranya Bu? Ya misal Mas ini malu nggak ranking 36 dan 36 siswa? Ya. Ya Allah Mas.
nggak malu. Yo nek nggak malu yo songel Mas kayak gitu. Nah jenengan niku gak malu Mas, ibu sampean sing isin ngono ke. Ya. Ya setelah Mas nggak apa-apa. Tapi yo ibu berharap ini semoga di pertemuan kita selanjutnya tuh ada kabar baik ya dari Mas Hakim. Mungkin di kabar selanjutnya Mas Hakim bisa mendapatkan motivasi untuk berkembang secara akademik gitu ya Mas. Karena ibu tuh mengapresiasi sekali prestasi Mas di luar non akademik gitu. Ibu sangat mengapresiasi. Cuman ya itu tadi ya Mas, akademiknya boleh ini difokus lagi biar semakin maju juga, biar balance juga agak ya Mas. Oke Mas. Ya karena Mas Adun tadi juga bilang mau ke lapangan ya Mas tadi, mau volley, mau apa tadi Mas? Sekarang nggak jadi. Oh nggak jadi. Udah masuk. Oh udah masuk ya udah, karena ini juga udah masuk ya Mas. Terima kasih Mas Adun udah mau ngobrol sama ibu di sini ya Mas. Kan Mas Adun ini kurang motivasi gitu ya Mas. Semoga di sini ibu ngasih tugas tadi ya, tolong di pertemuan kita selanjutnya cari motivasi dirinya itu apa sih yang bisa ngedorong aku untuk maju, dicari ya Mas ya. Oke, karena udah masuk Mas, nanti keburu dicari gurunya. Makasih ya Mas sudah datang. Ya Bu. Nanti kita ketemu lagi ya Mas, nanti saya panggil lagi dari ketua kelas. Oke. Boleh kembali. Iya boleh.